Nah, di sini gua akan ngejelasin ini soal PBB. Nah, PBB itu jadi organisasi yang menjaga perdamaian di seluruh dunia setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Jadi PBB itu isinya itu hampir seluruh negara di dunia, dan ada negara-negara yang nggak masuk PBB, yaitu negara-negara yang misalnya baru mengakui lah, yang baru-baru gitu. Misalnya Kosovo itu memisahkan diri dan belum dianggap oleh seluruh dunia, atau Palestina yang sekarang masih konflik dengan Israel kan belum dapat kemerdekaan sepenuhnya. Nah, itu dia belum masuk secara resmi jadi anggota PBB. Nah, PBB itu awal mulanya ada ketika setelah terjadi Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu kan terjadi dari tahun 1939 sampai 1945. Nah, sebelum PBB itu ada lagi LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Tujuannya mencegah perang setelah terjadi Perang Dunia ke-1. Dan dianggap dulu itu kan perang dahsyat lah. Nah, tapi kenyataannya terjadi perang lagi, Perang Dunia Kedua, sehingga dianggap LBB ini gagal lah gitu kan. Sehingga beberapa negara itu membuat semacam piagam perdamaian awal mula terbentuknya PBB. Nah, PBB di sini nih kita bisa lihat bareng-bareng. Ada disebut struktur di dalam PBB itu. Strukturnya itu ada 6. Yang pertama ada Majelis Umum. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya nih. Jadi ada gambar rapatnya. Yang jadi kalau orang-orang itu rapat tuh dari perwakilan semua negara tuh kumpul di satu tempat itu, mereka tuh rapat. Biasanya ada layarnya gitu. Membahas kayak perdamaian-perdamaian dunia. Di situ misalnya ada masalah konflik Ukraina Rusia nih, ya kan? Ditampilin di layar negara-negara mana yang setuju mengecam Rusia Ukraina. Jadi ada kayak voting gitu, pemilihan gitu. Nah, di situ ditampilin. Nah, di situ adanya terjadi di majelis umum ini tuh ada gambar rapatnya gitu. Nah, lalu yang kedua ada Dewan Keamanan. Nah, Dewan Keamanan ini yang Indonesia tuh sempat masuk dulu tahun 1980-an. Itu Indonesia sempat masuk jadi Dewan Keamanan. Ya tujuannya udah jelas lah, menjaga keamanan dunia gitu kan. Jadi ada dulu itu ada namanya pasukan perdamaian. Jadi negara-negara yang termasuk di situ suka kayak ngirim pasukan bantuan untuk negara-negara yang lagi konflik, misalnya Afghanistan atau Timur Tengah. Nah, terus di sini ada Dewan Ekonomi dan Sosial. Nah, di sini tuh yang bagian ngurusin ekonomi dunia, misalnya kayak perhitungan inflasi negara-negara gitu kan. Nah, dia juga kadang suka bikin laporan bahwa oh negara ini misalnya inflasinya atau keuangannya lagi sulit gitu. Nah, itu nanti suka dibahas tuh saat rapat. Nah, lalu dia juga yang ngatur apa sih pasar bebas gitu. Jadi mereka tuh di situ membahas, jadi forumnya ekonomi lah. Di situ juga pasar bebas dan lain sebagainya. Lalu di sini ada Dewan Perwalian. Nah, di sini kan ada wilayah-wilayah yang disebut perwalian ya. Di satu negara itu disebut daerah perwalian. Perwalian yang di sini ada rapatnya juga. Jadi banyak rapat-rapat itu, dan setiap rapat tuh kayak punya ruangannya masing-masing. Yang gede gitu kayak teater. Nah, itu gede. Nah, dan itu pasti ada aja permasalahan yang dibahas tuh tentang dunia. Nah, lalu ada Mahkamah Internasional. Nah, Mahkamah Internasional ini misalnya sengketa-sengketa antar negara. Sengketa-sengketa antar negara tuh misalnya Indonesia dulu kan sempat ada perjanjian nikel sama negara asing. Nah, perjanjian nikel ini dianggap waktu Pak Jokowi stop impor itu mau dihilirisasi, Eropa merasa dirugikan. Nah, ngajuin itu ke Mahkamah Internasional seolah-olah Indonesia udah melanggar janji. Terus ini yang berujung kalau seandainya Mahkamah Internasional ini setuju bisa berbahaya ke kedaulatan negara gitu kan kira-kira. Nah, kalau Mahkamah Internasional itu bukan hanya ngadilin soal sengketa-sengketa itu, HAM juga bisa di Mahkamah Internasional. Misalnya dulu ada tokoh kayak Saddam Hussein, Muammar Ghazali, negara-negara lain yang diktator lah, itu diadilinnya bisa di Mahkamah Internasional. Jadi Mahkamah Internasional tuh bisa mempengaruhi identitas suatu negara. Misalnya negara ini awalnya merdeka, tapi karena misalnya melanggar perjanjian ini, Mahkamah Internasional memutus dia ini tidak lagi jadi negara merdeka. Itu bisa aja, dan bisa aja diambil lagi negara oleh negara lain gitu. Nah, lalu di sini ada sekretariat. Nah, sekretariat ini paling ya ibaratnya kalau tadi kan lembaga-lembaga yang banyak. Sekretariat ini lebih ke ada satu titiknya, ada satu pemimpinnya yang disebut sekretaris jenderal. Nah, sekretaris jenderal ini ada pemimpinnya itu Antonio Guterres. Dia itu jadi kayak ada negara konflik tuh dia datengin. Kayak kemarin waktu nih ada fotonya
waktu nih. Jadi ada Presiden Putin kan, Rusia waktu konflik Rusia Ukraina tuh dia datang ke Rusia. Nanti habis itu dia datang lagi ke Ukraina. Jadi tugasnya itu ya sebagai orang yang datang ke tempat-tempat yang mewakili PBB, itu disebutnya sekretaris jenderal. Nah, lalu di sini ada keanggotaan. Jadi anggota itu bukan semerta-merta dia jadi merdeka terus langsung masuk. Ada persyaratan-persyaratannya juga. Nah, di sini dijelasin bahwa anggota PBB itu ada 193 negara, ya hampir seluruh dunia yang merdeka ya. Ya kalau Palestina dan lain-lain itu kan ada yang menganggap, ada yang enggak juga. Nah, lalu di sini ada persyaratannya. Nah, di sini harus negara yang merdeka dan cinta damai. Jadi kalau lu merdeka tapi misalnya diktator suka nyerang negara lain, itu lu nggak bisa masuk. Meskipun pada kenyataannya PBB ini dibentuk oleh negara barat yang sampai sekarang suka perang. Kalau kita bisa lihat perang-perang yang terjadi sekarang itu kan sebenarnya masih dicampur tangan negara barat. Ya kalau seandainya PBB berasa berfungsi dengan baik, harusnya dia tidak terjadi perang kan logikanya. Tapi nyatanya Ukraina, Rusia, di Timur Tengah, Israel, Palestina itu masih terjadi dan PBB seolah-olah nggak bisa berkutik. Cuma bisa mengatakan kami mengutuk, kami mengancam, kami ya gitulah mengutuk keras, tapi nyatanya kan tetap aja terjadi serangan. Seolah-olah tuh hanya sebuah kalimat yang keluar. Maka di sini kan makanya orang bertanya-tanya apa sih fungsi PBB? Kalau ada yang sebut penjaga perdamaian tapi tidak bisa menjaga perdamaian, seolah-olah percuma kan. Nah, lalu di sini banyak peran Indonesia di PBB karena kan aku kan ngebahas kayak apa sih perannya gitu kan. Nah, di sini tuh banyak peran-perannya yang nggak usah dibacain satu-satu lah. Kira-kira dulu itu di tahun 19 berapa itu sempat ada namanya pasukan Garuda. Dia itu waktu masih jadi Dewan Keamanan itu yang sebelumnya. Nah, dia itu jadi ngirim pasukan Garuda itu ke daerah-daerah konflik. Bahkan sampai sekarang itu masih ada pasukan-pasukan dari polisi, TNI yang bertugas. Bahkan katanya kalau dulu tuh kalau pulang dari Afrika pulang-pulang suka pada sakit katanya. Jadi ada penyakit-penyakit Afrika tuh. Jadi mereka suka pada sakit. Tapi itu ya bentuk kita itu sebagai negara bebas aktif kan. Karena kan sebenarnya bagaimana kita bisa mengatakan kita berperan di PBB yang menjaga perdamaian? Ya karena kita bentuknya itu gerakan non-blok yang cinta damai, bebas aktif, yang menyuruhkan perdamaian dunia dan anti terhadap perangan, anti terhadap negara-negara yang belum merdeka kita bela gitu kan, seperti Palestina. Nah, cuman mungkin karena sekarang bentuknya kita bukan Dewan Keamanan lagi, ya pembelaan kita agak sedikit menurun, ya seadanya lah gitu. Jadi kalau Dewan Keamanan itu ada lebih lah dalam membela itu ada lebih spesifik gitu. Nah, di sini dijelasin nih bahwa kita tuh salah satu bentuk kontribusi kita di PBB tuh ya adanya KAA, Konferensi Afrika, gerakan non-blok, ya kan, adanya ASEAN. Nah, jadi semua bentuk organisasi ini sebenarnya salah satu bentuk kontribusi kita di PBB ini. Karena PBB itu kan seolah-olah menaungi semua organisasi yang ada di dunia. Jadi ada organisasi ASEAN, KAA itu kan bukan organisasi ya, pertemuan sih lebih tepatnya ketika 1955 itu pertemuan, jadi bukan organisasi. Kalau kayak ASEAN itu kan emang organisasi, OKI kan emang organisasi, dan itu semua tuh harus di bawah peraturan PBB. Jadi seolah-olah PBB ini organisasi induknya. Nah, setelahnya itu akan ada cabang-cabang baru, organisasi-organisasi lain yang sebut tadi ASEAN dan lain sebagainya. Dan KA itu kan sebenarnya salah satu bentuk bentuk bukti perdamaian kita sama orang-orang Afrika kan. Orang-orang Afrika itu kan dulu diserang oleh bangsa-bangsa Eropa kan, makanya sebut kalian ras kulit hitam, ras babu kan, segala macam kan. Sampai dulu tuh ada kebun binatang tuh isinya orang-orang hitam. Iya. Jadi orang-orang hitam tuh seolah-olah dipertunjukkan layaknya hewan di kebun binatang itu, dan dia yang nonton itu orang-orang putih. Nah, kan kita merasa orang Asia ini yang sering dijajah, yang orang-orang Afrika nih kayak kita tuh perasaan senasib loh gitu. Kita dulu sama-sama susah, sama-sama dijajah barat. Nah, diadakanlah konferensi Asia Afrika ini, bahwa kita tuh merasa senasib, sepenanggungan, dan kita itu ya saudara lah, meskipun nggak jauh tuh kita merasakan hal yang sama.
Nah berbeda dengan orang-orang Eropa tuh yang sekarang ngomongnya damai 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 gitu, padahal mereka sendiri yang ngejajah gitu loh. Lucu ketika orang yang menjajah itu mengatakan mereka paling cinta damai. Kan PBB itu kan dibentuk Eropa, yang mana mereka juga yang nyerang gitu loh logisnya. Dan di dalam PBB itu ada yang disebut anggota-anggota asli. Anggota-anggota asli itu yang ngebentuk lah gitu, ada sekitar 50 negara dulu yang ngebentuk PBB itu. Dan ada sisanya ya, kita termasuk sisanya yang masuknya agak belakangan. Bahkan dulu Soekarno itu sempat keluar dari PBB dan masuk lagi. Enggak lama sejarahnya, cuma sempat keluar dan sempat masuk lagi. Sama kayak ASEAN itu ada kan negara-negara yang awal pembentukannya kan Indonesia termasuk, dan setelahnya kan masuk lagi tuh kayak Timor Leste yang baru-baru masuk gitu. Nah jadi bahkan dulu kita itu sempat mimpin sidang. Jadi dari sidang PBB itu negara kita tuh sempat jadi pemimpin yang sidang. Bahkan ya jadi kita itu seolah-olah sekarang ini sudah mulai menunjukkan diri kepada dunia gitu, bahwa kita ini sudah mulai berkembang menuju negara yang maju gitu. Nah jadi ya banyak sih kontribusinya kalau kita bisa bilang mah ya, non blok itu semuanya, jadi semuanya itu kontribusi kita gitu dalam PBB. Jadi itu percabangan PBB itu larinya ke organisasi-organisasi kecil lain. Nah, misalnya dulu ada konflik di Kamboja kan. Kita aja sekarang dengan penerimaan kita terhadap Rohingya aja sebenarnya kan salah satu bentuk kepatuhan pada PBB kan. Meskipun Rohingya itu dianggap ya kurang-kurang lah, di Indonesia selalu ada pemberontak gitu-gitulah. Nah, tapi kan sebenarnya kalau seandainya mereka benar itu awal mula kita patuh terhadap perjanjian PBB sebenarnya. Kita itu kita damai, menerima gitu kan. Sebenarnya kalau seandainya mereka nggak ngelunjak juga, kita kan pasti sangat welcome gitu kan. Nah jadi ya gitu, udah mulai paham kan kira-kira PBB itu tugasnya apa. Jadi menciptakan perdamaian dunia, meskipun ya begitulah. Cuman itu kita memberitahu bahwa kita tuh punya peran. Kayak tahun 2023 kemarin itu kan kita jadi itu ketua ASEAN. Jadi ketua ASEAN kan, setelah bahkan sebelumnya 2022 tuh kita ketua G20. G20 itu jadi 20 negara dengan ekonomi paling besar di dunia. Jadi 20 negara dengan ekonomi yang paling besar di dunia itu dikumpulin jadi satu organisasi. Dan 2022 tuh kita jadi pemimpin G20 itu. Tuan rumah. Yang konferensinya di Bali kan. Nah, jadi bahwa kita tuh menunjukkan bahwa kita nih akan menjadi sebuah negara yang besar gitu. Dan kontribusi kita juga besar gitu. Bukan yang ngomong kami akan menciptakan perdamaian padahal tujuannya ngambil minyak ataupun menjual senjata-senjata bekas. Kalau bisa kita lihat misalnya negara ada yang konflik nih, terus Barat misalnya ngakunya ingin membantu, padahal dia menjual alat-alat yang mungkin setahun 2 tahun lagi bakal kadaluarsa, dia jual ke negara yang berperang kan. Nah terus akhirnya jadi laku kan, jadi permainan bisnis. Kalau kita enggak gitu kan, kita nggak ngambil untung apa-apa. Coba kita kan nggak ngejual senjata ke luar, bahkan kita sendiri yang beli senjata dari luar gitu logikanya. Jadi kita benar-benar di sini sesuai dengan prinsip gerakan non blok kita, membela perdamaian di PBB gitu, sampai saat ini. Bahkan kemarin waktu serangan di Gaza itu baru kan, itu kan sampai menlu kita kan Bu Retno itu marah kan, ini kok bisa begini gitu loh. Yang mungkin ya sekarang sih Barat sudah mulai ada yang bereaksi, kayak Australia udah mulai bereaksi, tapi ya nggak ada efek lah. Udah mulai paham kan kira-kira. Ada mau nanya nggak? Tapi bukannya Israel termasuk anggota PBB-nya? Israel ya kalau dikatakan Israel emang secara nggak langsung sih emang masuk, tapi di situ ketika Israel masuk juga Palestina di situ masuk gitu. Jadi ketika dikatakan Palestina di situ nggak masuk, maka Israel juga dikatakan tidak masuk, seolah-olah separuh diakui separuh enggak gitu. Namun kenapa Israel ini seolah-olah lebih bisa diakui secara formal? Ya karena itu tadi, bahwa PBB ini sebenarnya bentukannya orang-orang Eropa. Jadi ada di situ sebutnya pemilik hak veto. Hak veto itu seolah-olah hak yang lebih lah daripada anggota-anggota yang lain, dan hanya dimiliki beberapa negara. Dan kebanyakan ya Amerika gitu-gitu. Yang tahu sendiri kan, bahkan ketika Joe Biden dulu ngomong, presiden yang sekarang, tidak perlu menjadi Zionis, tidak perlu menjadi Yahudi untuk menjadi Zionis.
Ketika seandainya Israel itu nggak ada, saya ngituin sendiri katanya. Jadi memang Israel itu emang sepenting itu loh gitu loh. Jadi emang sebenarnya PBB itu ya seolah-olah ada sebagian yang untuk kepentingan mereka. Meskipun ya secara nyata langsung adalah seenggaknya lebih baik ada daripada tidak ada. Namun ketika ada pun pekerjaannya dipertanyakan. Oh. Oh, kan. Udah, udah paham ya? GNB itu merupakan sebuah gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang mempunyai anggota lebih dari 100 negara dan berupaya untuk menjalankan kebijakan luar negerinya dengan cara tidak memihak siapapun atau tidak menganggap negaranya sendiri mempunyai aliansi dengan blok barat ataupun blok timur. Nah, GNB ini didirikan pada tanggal 1 September 1961 yang mana dipelopori oleh beberapa tokoh, diantaranya ada Soekarno, ada Jawaharlal Nehru, ada Gamal Abdul Nasir, dan juga ada Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Nah, tujuan dari GNB yang pertama yaitu untuk menentang adanya apartheid. Yang kedua yaitu tidak memihak fakta militer multilateral. Yang ketiga yaitu berjuang untuk menentang semua bentuk dan manifestasi para imperialisme, yaitu ada memperjuangkan dan menentang kolonialisme penduduk, rasisme, neokolonialisme, dan dominasi dari asing. Ada pelucutan senjata dan juga tidak akan mencampuri urusan dalam negeri dari negara lain dan hidup berdampingan dengan damai. Ada juga mengembangkan solidaritas antar negara berkembang untuk mencapai kemakmuran, kebersamaan, dan kemerdekaan. Ada juga meredakan ketegangan dunia karena munculnya perseteruan antara dua blok, yakni blok barat dan blok timur. Pelaksanaan konferensi tingkat tinggi non-blok ini juga merupakan konferensi tingkat tinggi yang dilaksanakan oleh negara-negara yang menganut prinsip politik tidak terikat oleh satu blok. Ada konferensi ke-1 yaitu yang dilakukan pada September tahun 1961 di Beograd, dinilai sebagai kelanjutan dari konferensi Asia Afrika di Bandung. Yang kedua ada konferensi yang kedua dilakukan pada bulan Oktober tahun 1964 di Kairo. Udah. Yang ketiga yaitu diadakan di Lusaka, ibu kota Zambia pada tahun 1970. Yang keempat ada konferensi keempat dilakukan pada bulan September 1973 yang diikuti oleh 75 negara di Aljazair. Yang selanjutnya ada konferensi kelima yaitu dilaksanakan pada Agustus 1976 di Colombo, ibu kota Sri Lanka. Nah, dalam konferensi ini selain diperkuat oleh negara-negara non-blok yang merugikan tatanan ekonomi dunia yang tidak adil dan dapat mengancam perdamaian dunia, juga dirumuskan bersama untuk melawan negara non-blok di bidang perdagangan industri, media teknologi informasi, yang mana termasuk cara untuk memperkuat negara-negara non-blok. Dari konferensi tersebut, mereka berhasil merumuskan program aksi bersama yang disebut dengan Deklarasi Perjuangan. Yang keenam yaitu dilaksanakan pada September 1979 di Havana, ibu kota Kuba. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu ada konferensi di Kamboja yang tidak berhasil diselesaikan, sehingga baik pemerintah Heng Samrin dan juga Pol Pot rezim hanya menjadi status pengamat. Non-blok summit yang seharusnya dilaksanakan pada September 1982 di Baghdad, ibu kota Irak, dibatalkan karena adanya perang antara Irak dan Iran yang belum berhasil diselesaikan. Lalu Delhi, ibu kota India, menjadi pengganti tempat untuk konferensi non-blok yang ketujuh ini. Banyak juga konferensinya. Iya, ada 7. Berarti KA itu konferensi gitu berarti gambaran dari gerakan non-blok dong. GNB, iya. Cukup. Aing nanya